Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, hingga malam ini, Tuhan sudah menolong kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, ketenangan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan. Jadikan seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan tolong kami untuk kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-21. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 21 ayat yang ke-5. Tertulis demikian. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, Amazing Grace adalah salah satu lagu yang paling disukai dan paling sering dinyanyikan dalam 2 abad terakhir ini. Lagu ini telah diterbitkan di lebih dari 11.000 album dan dinyanyikan kurang lebih sebanyak 10 juta kali setiap tahun. Belum termasuk di gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Penulis lagu ini adalah John Newton, seorang yang dulunya begitu aktif dalam perdagangan budak. Ia biasa membawa orang-orang Afrika dalam kapal yang menyeberangi lautan luas untuk dijual sebagai budak. Tapi dalam sebuah perjalanan di lepas pantai Irlandia, badai yang sangat besar membuat kapalnya hampir tenggelam. Newton pada saat itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan ia ingat akan Tuhan, serta berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kapalnya tidak tenggelam karena ada sebuah kejadian kecil yang ajaib di mana kargo kapal bergeser dan menutupi lubang di lambung kapal. Kapal itu pun hanyut ke sebuah tempat yang aman dan Newton selamat. Peristiwa itu membuat Newton bertobat dan secara perlahan terjadi reformasi dalam dirinya. Keadaan hidupnya yang penuh dosa dan perbuatan yang tidak berkenan, namun dikasihi dan diselamatkan Tuhan, membuat John Newton sadar bahwa hidupnya hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Untuk menunjukkan sikapnya terhadap perbudakan, John Newton menuliskan sebuah traktat yang menentang segala bentuk kegiatan perbudakan. Bagian dari kata-kata John Newton dalam traktat ini kemudian menjadi sebuah lagu yang diberi judul Amazing Grace. Saudara dikasih Tuhan, hidup kita ini adalah karena kasih karunia Tuhan yang sangat ajaib. Bukan karena kehebatan, kepandaian, kebaikan atau kekuatan kita, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan yang begitu teramat besar. Dalam Mazmur 21 ayat 5 ini tertulis, besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ayat ini saudara mengungkapkan suatu kebenaran mendasar dari apa yang terjadi dalam kehidupan setiap orang. Semua pencapaian dan keberhasilan yang dicapai oleh seseorang dalam hidupnya pada hakikatnya adalah merupakan kasih karunia Tuhan kepadanya. Termasuk kita. Keberadaan kita sampai hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Dan kasih karunia itu yang kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita telah membenarkan, melayakkan, memberikan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kasih karunia-Nya atas kita tidak pernah habis-habisnya, selalu tersedia dalam jaminan oleh kuasa darah-Nya. Kasih karunia-Nya bukan hanya soal nanti, tapi sekarang ini dalam kehidupan kita selama di bumi.
kasih karunia Tuhan selalu berlimpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita adalah karena kasih karunia. Dan karena hidup kita ini adalah karena kasih karunia Tuhan, maka marilah kita yang pertama bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sungguh Tuhan itu sangat baik. Dalam segala keadaan, kebaikan Tuhan selalu Ia nyatakan. Angkat pandangan kita, saudara. Jangan hanya selalu melihat pada masalah, tapi lihatlah betapa banyaknya kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan menyombongkan diri dengan segala pencapaian dan keberhasilan kita, tapi milikilah kerendahan hati, karena menyadari bahwa kita sesungguhnya tidak layak, tapi dikasihi dan dianugerahi kebaikan demi kebaikan oleh Tuhan. Kita yang seharusnya binasa telah diampuni dan diberikan keselamatan. Yang ketiga, saudara, jalani hidup dengan suatu tujuan untuk melayani dan memuliakan Tuhan dalam segala yang kita lakukan. Semua yang kita kerjakan, kita persembahkan untuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab sungguh besar kasih karunia-Nya atas kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Allah yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami sadar Tuhan, bahwa hidup kami adalah karena kasih karunia-Mu. Semua keberadaan kami, apapun dalam hidup ini, merupakan kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan, bukan karena kepandaian atau kekuatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Ampuni kami kalau kami seringkali sombong, kami lupa diri, dan bahkan melupakan Tuhan. Seringkali kami tidak menyadari bahwa keberadaan hidup kami adalah karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk selalu menyadari akan kebenaran ini, dan hidup dalam kesadaran untuk melayani Tuhan, bersyukur selalu karena Tuhan baik, tidak sombong dengan segala pencapaian kami, tapi merendahkan diri di hadapan-Mu, karena sadar bahwa semua adalah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, teruslah pimpin kami Roh Kudus, agar kehidupan kami selalu berkenan kepadamu, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami ketenangan, sukacita, damai sejahtera, dan kami semua dapat tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak dalam perlindungan Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat kami, menyatakan kuasa pertolongan-Mu atas setiap kami. Bekerjalah ya Tuhan seturut dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami percaya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Rencana-Mu pasti terjadi, dan rencana-Mu itu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!